Halo sahabat Ruang Tadarus, jumpa lagi di sesi kali ini di Ruang Tadarus, ruang tempat kita belajar bersama untuk berpikir dan berdiskusi. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang salah satu karya dari Byung-Chul Han tahun 2015 yang berjudul tentang The Burnout Society. Seperti kita ketahui dan kita rasakan bersama, sahabat Ruang Tadarus, kita sekarang ini hidup dalam pergeseran besar dari masyarakat disiplin menuju masyarakat pencapaian. Ya, jika dulu manusia dikendalikan oleh aturan dan larangan, kini kita didorong untuk terus melampaui diri sendiri. Namun dorongan untuk selalu berprestasi ini akan membawa konsekuensi serius. Tentunya akan mengakibatkan kelelahan kronis, burnout, dan krisis kesehatan mental yang semakin meluas yang terjadi pada saat sekarang ini, dan mungkin kita hadapi juga pada diri kita. Sahabat Ruang Tadarus, dalam buku The Burnout Society karya daripada Byung-Chul Han ini menawarkan cara pandang yang berbeda, di mana Han tidak melihat burnout dan depresi sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai hasil dari sistem sosial yang kita jalani. Dari perspektif neoliberalisme, bahwa manusia berubah menjadi proyek diri, apa yang Han katakan, di mana manusia terus dituntut untuk berkembang produktif dan sempurna tanpa henti. Sahabat Tadarus, ironisnya kebebasan yang kita rasakan sekarang ini justru menjadi bentuk tekanan baru. Kita merasa memilih, padahal sebenarnya kita sedang mengeksploitasi diri kita. Tidak ada lagi penindasan eksternal yang memaksa. Sekarang ini atau saat ini kita sendiri yang menjadi pelaku sekaligus korban. Nah, dalam kerangka ini, burnout society bukan satu kondisi sebagai tanda kelemahan pada individu, tetapi konsekuensi logis dari tuntutan produktivitas tanpa batas. Jadi depresi bukan sekedar gangguan mental, melainkan sinyal kelelahan mendalam akibat tekanan untuk selalu bisa dan selalu positif. Ya, mesti buku ini tidak menawarkan solusi praktis untuk kita, tapi kekuatannya dalam buku ini terletak pada kemampuan menjadi cermin kritis sebagai bahan refleksi untuk kita, di mana buku ini mengajak kita bertanya mengapa nilai diri kita begitu bergantung pada produktivitas. Mengapa semua itu berhenti atau diam terasa seperti kegagalan. Nah, pada akhirnya Hans mengingatkan bahwa kemungkinan tindakan yang paling radikal di era saat ini adalah cobalah kita untuk berhenti sejenak. Memberi ruang untuk diam, merenung, berkontemplasi, dan sekedar untuk menjadi manusia. Bukan hanya sebagai mesin pencapaian. Sahabat Ruang Tadarus, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita sedikit mengenal daripada siapa itu Byung-Chul Han. Jadi Byung-Chul Han ini adalah seorang filsuf kontemporer kelahiran Korea Selatan pada tahun 1959 yang dikenal luas karena kritik tajamnya terhadap masyarakat modern, terutama tentang kapitalisme, budaya digital, dan krisis mental di era sekarang. Byung-Chul Han ini menariknya, pada awalnya dia belajar tentang metalurgi di Korea, lalu pindah ke Jerman dan beralih ke filsafat, sastra Jerman, dan teologi. Han meraih gelar doktornya itu di Universitas Freiburg, Jerman, dan kemudian menjadi profesor di Universität der Künste Berlin atau Universitas Seni Berlin. Jadi sahabat Ruang Tadarus,
Sekelumit daripada cerita atau autobiografi Byung-Chul Han ini, di akhir masa kuliahnya itu, setelah kuliah di Korea Selatan dengan ngambil jurusan di meteorologi, Hans merasa ada suatu perasaan yang menghantui dirinya, di mana Han itu merasa seperti kurang ya. Kurang dalam arti dia merasa tidak tahu apa-apa, dan kemudian dalam hatinya Han itu ingin belajar sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih hidup, lebih dekat dengan jiwanya. Tapi di Korea itu, untuk mengganti jurusan bukanlah pilihan, karena sangat rigid pendidikan di Korea itu. Jadi, dan tentunya untuk memilih atau pindah daripada jurusan yang sudah digelutinya, persetujuan keluarga itu sangat tidak memungkinkan. Jelas orang tuanya tidak akan pernah mengizinkan. Jadi Han melakukan gerakan ataupun melakukan tindakan yang radikal ya, di mana Han memutuskan untuk pergi ke Jerman, sampai Han ini berbohong pada orang tuanya untuk mewujudkan keinginannya itu. Han akhirnya memilih menetap di Jerman, sebuah tempat asing dengan bahasa yang bahkan hampir tidak bisa Han gunakan untuk mengekspresikan dirinya. Han datang ke Jerman itu dengan satu mimpi yang sederhana, yaitu belajar sastra Jerman. Tapi kenyataannya berkata lain, karena Han sama sekali tidak mengenal dunia seni ataupun budaya Jerman, apalagi filsafat. Nama-nama seperti Edmund Husserl atau Martin Heidegger malahan baru Han dengar setelah tiba di Jerman. Han ini adalah seorang yang romantis loh. Han ingin memahami tentang sastra, merasakan maknanya, tapi ada satu masalah besar, di mana Han memiliki kemampuan dalam membaca itu sangat lambat dalam memahami suatu budaya atau suatu isi dari suatu ilmu. Dan di dunia sastra, kebiasaan yang sangat lambat tentunya tidak akan jadi penghalang. Akhirnya Han membuat keputusan yang mengubah segalanya, dan Han beralih ke ilmu filsafat. Di sana Han menemukan sesuatu yang berbeda untuk memahami tokoh-tokoh filsafat, ilmuwan filsafat. Di antaranya yang pertama Hans pahami ini untuk mempelajari daripada filsafat Hegel. Jadi Hans mengutip dari Hegel bahwa kecepatan itu bukanlah segalanya. Jadi untuk belajar filsafat itu tidak perlu terburu-buru. Menurut Han, cukup satu halaman sehari, maknai, resapi, pahami, dan justru disitulah Han mulai benar-benar belajar tentang filsafat dan belajar mulai berpikir. Dalam buku The Burnout Society ini ada beberapa elemen yang Hans bongkar atau Han jelaskan, yang dimana kita akan coba membedahnya dari perspektif yang saya pahami sebagai ruang diskusi di ruang tadarus ini. Jadi pertanyaan awal yang muncul itu, mengapa di era yang paling bebas saat ini justru kita merasa paling lelah? Mengapa di saat tidak ada yang memaksa kita justru memaksa diri sendiri tanpa henti? Dalam buku Burnout Society, Han membuka argumen provokatif, di mana menurutnya bahwa masyarakat modern saat ini tidak lagi menindas dengan larangan, melainkan dengan kemungkinan tanpa batas. Terjadinya pergeseran paradigma dalam era saat ini. Jadi untuk memahami ini, kita perlu melihat perubahan mendasar dalam cara melihat manusia, contohnya dalam tanda kutip pada saat jatuh sakit. Keilmuan yang Hans deskripsikan dalam fenomena jatuh sakit di sini, dia melihat pada abad 20, di mana suatu penyakit didominasi oleh model imunologis seperti akibat virus, bakteri, atau musuh-musuh eksternal yang jelas, yang bisa teridentifikasi, di mana tubuh manusia berhadapan dengan sesuatu yang asing dan harus dilawan. Tapi dunia saat ini tidak lagi melawan kita, karena tidak ada lagi yang benar-benar lain.
Dulu tubuh kita tahu cara bertahan. Ia mengenali yang asing dan kemudian bereaksi kan? Melawan, menolak, bahkan menderita karena yang lain itu punya sengat. Kondisi ini mengganggu. Ia akan mengancam kondisi yang nyata, tapi sekarang semuanya itu berubah menurut Han. Yang asing tidak lagi terasa asing, ia dilembutkan atau dinetralisir. Perbedaannya hanya menjadi variasi dari sesuatu yang aman untuk dikonsumsi, tidak ada lagi benturan, tidak ada lagi perlawanan, hanya kenyamanan yang sunyi. Yang dulu itu kita kenal dengan aliens, kini hanya sebuah eksotis. Kita tidak lagi menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, malahan kita menikmatinya. Dan tanpa kita sadari, sahabat ruang tadarus, kita telah berhenti menjadi subjek yang hidup. Kita hanya menjadi konsumen yang hanya lewat. Namun memasuki abad ke-21, lanskap ini berubah secara radikal. Penyakit utama kita bukan lagi infeksi, melainkan kondisi neurals. Kita mengalami depresi, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, kemudian terjadi borderline personality disorder atau BPD, dan bahkan kita mengalami burnout syndrome. Jadi di sini tidak ada lagi musuh yang jelas. Ancaman tidak datang dari luar, tetapi ancaman itu justru datang dari dalam, dari struktur psikis kita dan cara kita mengelola diri sendiri. Terjadi pergeseran dari negativity ke positivity yang berlebihan. Jadi masyarakat sebelumnya dibangun atas dasar larangan kan? Disiplin, kontrol, dan batasan. Ini adalah apa yang disebutkan sebagai masyarakat negativitas, dunia yang penuh dengan tidak boleh. Namun hari ini kita hidup dalam rezim yang berbeda, yaitu rezim positivitas. Narasi dominannya bukan lagi kamu tidak boleh, tetapi justru jargon-jargon you can do anything, be productive, dan optimize yourself. Jadi kekerasan paling berbahaya hari ini tidak datang dari luar, ia lahir dari dalam. Dari terlalu banyak bekerja, terlalu banyak berprestasi, terlalu banyak berkomunikasi. Dan ini adalah kekerasan positivitas. Bukan serangan yang terlihat, bukan ancaman yang bisa dilawan. Ia tidak menyebar seperti virus, karena ia sudah menjadi bagian dari diri kita. Jadi sekilas ini tampak membebaskan, tapi justru disinilah paradok muncul. Kelebihan positivitas menghasilkan tekanan yang jauh lebih halus dan lebih berbahaya. Sehingga terjadi eksploitasi diri atau self-exploitation. Dalam sistem lama, eksploitasi itu datang dari luar, dari atasan, dari institusi, atau struktur disipliner. Namun dalam masyarakat modern, saat ini, individu menjadi subjek sekaligus objek eksploitasi. Kita tidak lagi dipaksa bekerja keras, kita memilihnya. Kita bekerja lebih lama bukan karena diperintah, tetapi karena ingin sukses, ingin diakui, dan ingin mengaktualisasikan diri. Ya, inilah bentuk baru kekuasaan. Eksploitasi tanpa paksaan, eksploitasi yang disamarkan sebagai kebebasan. Sehingga pada titik akhirnya kita akan mengalami burnout atau burnout sebagai kegagalan daripada suatu sistem. Dalam konteks ini, sahabat ruang tadarus, jadi burnout ini bukanlah kegagalan individu. Burnout adalah konsekuensi logis dari sistem yang menuntut produktivitas tanpa batas. Jadi individu modern hidup dalam kondisi kekurangan yang permanen. Saat ini tidak pernah cukup produktif, tidak pernah cukup sukses, tidak pernah cukup optimal. Itulah kondisi kekurangan yang permanen yang terjadi di era modern. Yang muncul bukan sekedar kelelahan fisik, tapi keletihan eksistensial, di mana kelelahan menjadi diri sendiri. Masalah ini diperparah oleh kondisi kognitif kita saat ini. Kita bisa lihat, kita dituntut untuk multitasking, banjir informasi, tuntutan respon instan, telah menghancurkan kemampuan kita untuk fokus secara mendalam. Perhatian kita menjadi dangkal, terfragmentasi. Tidak ada lagi ruang untuk refleksi atau kontemplasi.
Otak terus dipaksa terus aktif tanpa jeda. Hasilnya, kelelahan kognitif kronis. Jadi, berbeda dengan penyakit imunologis, kondisi neuronal tidak memiliki musuh yang bisa diidentifikasi. Tidak ada virus yang bisa disalahkan, tidak ada bakteri yang bisa dilawan. Penyerangnya itu justru adalah sistem internal kita sendiri. Cara kita berpikir, bekerja, dan menuntut diri, inilah yang membuat penelitian modern lebih sulit dikenali dan lebih sulit dilawan. Ya, suatu paradok kebebasan. Masyarakat modern menjanjikan kebebasan tanpa batas. Namun, kebebasan itu membawa konsekuensi baru, tekanan untuk terus memilih, tekanan terus berprestasi, tekanan untuk terus menjadi lebih baik. Kebebasan dalam konteks ini tidak lagi membebaskan, ia berubah menjadi beban psikologis yang konstan. Neuronal power, disinilah konsep utama muncul. Neuronal power adalah kekuasaan yang bekerja dari dalam. Kekuasaan tidak lagi berbentuk kontrol fisik atau disiplin eksternal, ia bekerja melalui motivasi internal, dorongan performa, dan obsesi terhadap optimasi diri. Ini adalah bentuk kekuasaan yang lebih halus, lebih efektif, dan justru karena itu lebih sulit disadari. Kita tidak merasa dikontrol, padahal kita sedang mengontrol diri kita sendiri secara berlebihan. Sahabat Ruang Tadarus, kita masuk pada sesi pembahasan tentang Beyond Disciplinary Society, yang dimana dalam buku The Burnout Society ini dijelaskan bahwa Beyond Disciplinary Society ini merupakan konsep yang dideskripsikan oleh Hans yang menjelaskan tentang pergeseran masyarakat dari era disiplin ke era pencapaian atau achievement society, di mana individu tidak lagi dikontrol oleh larangan eksternal, melainkan dieksploitasi oleh dorongan internal untuk terus berprestasi. Sahabat Ruang Tadarus, konsep ini bisa diuraikan dalam beberapa poin utama sebetulnya. Jadi dari larangan ke motivasi, maksudnya adalah jika masyarakat disiplin itu diatur oleh batasan tidak boleh, masyarakat pencapaian didorong oleh motivasi tak terbatas, yaitu saya bisa, yes we can. Jadi terjadinya eksploitasi diri sendiri, individu akan berubah dari subjek kepatuhan menjadi subjek pencapaian. Kita tidak lagi dipaksa oleh bos atau aturan, melainkan menjadi bos bagi diri kita sendiri yang menuntut produktivitas tidak henti. Akibatnya apa? Akan terjadi krisis mental. Kebebasan yang dipaksakan ini berubah menjadi paksaan untuk berprestasi. Hal ini memicu fenomena auto-exploitation. Jadi kita akan menjadi auto-eksploitasi daripada diri kita sendiri yang berujung pada epidemi kelelahan, depresi, fatigue, hingga kepada sindrom burnout. Dulu manusia hidup dalam dunia yang penuh larangan kan? Sekarang, menurut Hans, kita hidup dalam dunia yang penuh kemungkinan. Tapi anehnya, kita justru lebih lelah sekarang daripada sebelumnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dunia sekarang ini telah berubah. Merujuk pada pemikiran Michael Foucault, masyarakat dulu dibentuk oleh institusi disiplin. Rumah sakit, penjara, barak militer, pabrik, dan tempat-tempat yang mengatur, mengawasi, dan membatasi. Namun, hari ini dunia telah berubah. Menurut Han, kita hidup di tengah kondisi modernisasi di mana kita bekerja di gedung perkantoran, bank, bandara, pusat perbelanjaan, bahkan aktivitas di gym yang dilakukan oleh umat manusia. Sekilas semuanya tampak lebih bebas, lebih modern, lebih fleksibel. Tetapi justru disinilah bentuk kekuasaan baru itu bekerja. Terjadi pergeseran dari kepatuhan menuju kepada prestasi. Masyarakat abad ke-21 bukan lagi masyarakat disipliner. Ia adalah achievement society, menurut Han. Kita bukan lagi subjek kepatuhan, kita adalah subjek prestasi. Kita tidak lagi diperintah, kita mengelola diri sendiri. Kita adalah entrepreneur bagi diri sendiri. Batas antara normal dan abnormal pun mulai menghilang. Semua tampak mungkin, semua tampak terbuka,
namun justru itu tekanannya menjadi lebih dalam. Kita ambil contoh, sahabat ruang tadarus. Kita mengenal budaya kerja fleksibel atau kerja jarak jauh, WFH, WFA, ya kan? Dulu masyarakat disiplin, karyawan harus datang pada pukul 7, 8, 9, duduk di bilik kerja, dipantau langsung oleh manajer, oleh bos, CCTV, dan seterusnya, agar tidak bermalas-malasan. Namun sekarang, di masyarakat pencapaian, karyawan bebas bekerja di mana saja dan kapan saja, asalkan targetnya tercapai. Kemudian dibentuknya evaluasi berbasis KPI yang ketat. Perusahaan tidak lagi mendikte bagaimana cara Anda menghabiskan jam kerja menit per menit, tapi sebagai gantinya, kita harus diberikan Key Performance Indicator atau KPI yang harus tercapai. Kemudian, terjadi juga glorifikasi kesibukan, hustle culture. Dalam media sosial atau lingkungan profesional sering mengagungkan produktivitas tanpa henti. Kita harus produktif, kita dapat melakukan apa saja, kemudian mengakibatkan kita kelelahan. Dan juga ada sistem penilaian berbasis kompirasi atau peer review. Sistem penilaian 360 derajat yang dimana semua lini horizontal ataupun vertikal dapat menilai kinerja kita. Kondisi ini adalah kondisi yang memang terjadi di saat-saat sekarang ini, di era modern saat ini, yang mengakibatkan kita selalu diawasi dengan ketakutan akan prestasi kita. Kita harus mencapai semua apa yang kita harapkan. Sehingga bahasa atau motivasi bagian pada kekuasaan baru. Dulu dunia berbicara dengan bahasa larangan, tidak boleh. Hari ini bahasa berubah. Kamu bisa, kamu harus bisa, yes we can. Larangan digantikan dengan motivasi. Hukum digantikan oleh proyek, kontrol digantikan oleh dorongan internal, dan di sini paradoksnya, semakin bebas kita, semakin kita menekan diri sendiri. Akhirnya, produktivitas tanpa batas. Perubahan ini bukan kebetulan. Sistem lama memiliki batas, larangan pada akhirnya menghambat produktivitas. Maka sistem itu berubah. Sahabat ruang tadarus, dari harus menjadi bisa. Hasilnya, kita diharapkan menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih produktif. Tapi juga tentunya akan lebih lelah dan fatigue. Akhirnya mengakibatkan terjadi depresi terhadap diri kita, wajah-wajah baru penderitaan muncul pada kekusaman raut muka. Jika dulu masyarakat menghasilkan penjahat atau orang gila menurut Han, maka hari ini ia akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Wajah-wajah dan perilaku yang merujuk pada kondisi depresi, burnout, perasaan tidak pernah cukup akan prestasi yang dicapainya dan akan terus dengan semangat untuk memuaskan hasratnya. Menurut Alain Ehrenberg, semua ini terjadi karena kita dituntut untuk menjadi diri sendiri. Tapi itu belum cukup menjelaskan semuanya. Masalahnya bukan hanya menjadi diri sendiri, tetapi tekanan untuk terus berprestasi, untuk selalu lebih baik, lebih cepat, lebih sukses tanpa akhir. Mengakibatkan terjadi ilusi kebebasan. Kita merasa bebas karena tidak ada lagi yang memaksa kita. Tidak ada atasan yang terus mengawasi, tapi justru disitulah masalahnya. Kita menjadi tuan bagi diri kita sendiri dan sekaligus budaknya. Kita mengejar target kita sendiri, menekan diri kita sendiri, mengurus diri kita sendiri dengan tanpa sadar. Han merujuk pada perspektif Nietzsche tentang manusia modern. Banyak yang mengira ini adalah kebebasan sejati, seperti manusia berdaulat yang dibayangkan oleh Friedrich Nietzsche. Tapi kenyataannya berbeda. Menurut Han, manusia modern bukanlah Superman. Ia adalah manusia terakhir yang hanya bekerja tanpa henti, tanpa makna, tanpa kedalaman, dan tanpa jeda. Akibatnya apa? Terjadi perang dalam diri. Depresi mulai muncul ketika seorang tidak lagi mampu menjadi mampu. Ketika semua tuntutan itu tidak lagi bisa dipenuhi. Dan yang tersisa hanyalah satu kalimat. Tidak ada yang mungkin. Padahal kita hidup di dunia yang berkata tidak ada yang mustahil. Di sini konflik itu akan terjadi, sahabat. Bukan dengan dunia luar, tetapi dengan diri sendiri. Kita berperang dengan diri kita sendiri.
Kita akhirnya mengeksploitasi diri. Kita berlebihan, tidak lagi datang dari paksaan orang lain, tapi justru ia akan datang dari dalam diri kita sendiri. Kita mengeksploitasi diri kita sendiri secara sukarela. Dan justru karena itu, ini lebih efektif daripada eksploitasi biasa. Karena kita merasa ini pilihan kita, padahal kita tidak benar-benar bebas. Ya, akhirnya bahwa dalam kondisi masyarakat modern saat ini adalah masyarakat dengan positivitas yang berlebihan. Segalanya mungkin, segalanya bisa, tapi justru karena itu kita kelelahan. Depresi bukan lagi penyimpangan, ia adalah gejala. Gejala dari dunia yang selalu menuntut kita untuk terus menjadi sesuatu. Jadi pertanyaannya sahabat ruang tadarus, apakah kita benar-benar bebas? Atau hanya sedang bekerja tanpa henti? Coba kita pikirkan untuk diri kita sendiri. Dan jika iya, siapa sebenarnya kita layani? Sahabat ruang tadarus, kita masuk pada chapter pembahasan tentang profound boredom, di mana Hans menjelaskan bahwa profound boredom ini adalah suatu kebosanan eksistensial yang mendalam, di mana istilah ini menggambarkan kondisi seseorang merasa hampa, tidak terikat dengan lingkungan dan mempertanyakan makna hidup itu sendiri. Ya, melampaui kebosanan biasanya akibat kita melakukan rutinitas yang monoton. Atau boleh dikata juga profound boredom ini adalah menghilangnya daya tarik dunia, yang digambarkan suatu kondisi di mana dunia ini terasa datar, hampa, dan kehilangan maknanya. Jadi, sahabat ruang tadarus, dengan menghilangnya daya tarik dunia yang dijelaskan oleh Hans, aktivitas kita itu seolah-olah tidak lagi berbicara atau memberikan stimulus, sehingga pikiran kita terlepas dari kesibukan duniawi yang dangkal. Profound boredom ini sebagai antitesis dari masyarakat yang serba cepat, atau disebut oleh Hans sebagai achievement society, di mana membiarkan diri kita berada dalam keheningan dan kebosanan yang kontemplatif. Kemudian pikiran akan lebih bebas untuk berimajinasi dan melahirkan kreativitas. Saat ini kita hidup di era dengan informasi tanpa batas. Segalanya cepat, segalanya instan. Tapi ada satu hal yang perlahan hilang, yaitu adalah kemampuan untuk benar-benar fokus. Dan mungkin disitulah awal dari kelelahan kita. Seperti yang kita alami atau kita lihat bersama di era modern, kita manusia modern saat ini mendapatkan banjir stimulus. Masyarakat modern dipenuhi oleh kelebihan informasi-informasi, stimulus-stimulus, dan impuls. Segalanya datang sekaligus, tanpa jeda. Akibatnya apa, sahabat? Perhatian kita berubah. Ia tidak lagi dalam dan stabil, tetapi terpecah, dangkal, dan terus berpindah. Persepsi kita tidak lagi utuh, kemudian malah terfragmentasi. Seperti yang kita lihat dan kita observasi dalam kenyataan bahwa individu dituntut untuk multitasking sehingga memunculkan ilusi kemajuan. Kita sering menganggap multitask itu sebagai tanda kecerdasan individu, sebagai simbol kemajuan. Namun, sebenarnya kita bisa lihat ini adalah suatu kemunduran sebetulnya menurut Hans. Hans memberikan ilustrasi di alam liar, hewan harus melakukan multitasking untuk bertahan hidup. Makan sambil waspada, melindungi diri sambil mencari mangsa, menjaga anak sambil menghindari predator. Multitasking ini bukan tanda evolusi, tapi tanda kondisi darurat. Dan hari ini, manusia itu kembali kepada kondisi itu. Manusia menjadi liar,
kita hidup seperti hewan liar modern menurut Han. Selalu waspada, ada rasa ketakutan, selalu bereaksi, selalu sibuk, karena untuk menjaga eksistensi kita. Tidak ada ruang untuk berhenti, tidak ada ruang untuk tenggelam dalam sesuatu. Bahkan hiburan kita, seperti online games atau video games, melatih perhatian yang luas, tetapi dangkal. Kita tidak benar-benar hadir, sahabat. Kita hanya terus merespon. Sehingga apa yang terjadi, individu atau manusia akan hilang rasa untuk dapat berkontemplasi. Padahal seluruh pencapaian besar manusia seperti filsafat, seni, dan kebudayaan lahir dari sesuatu yang sederhana, yaitu perhatian yang mendalam. Kita perlu berpikir dengan akal sehat, dan kita perlu merefleksikan dan berkontemplasi dan kemampuan untuk diam. Untuk dapat bisa melihat, untuk merenung lebih mendalam. Namun hari ini, menurut Han, semua itu tergantikan oleh hyperattention, perhatian yang gelisah, cepat, dan tidak sabar. Kebosanan akan hilang. Dalam artian bahwa kita takut bosan. Padahal, menurut Han, mengutip daripada Walter Benjamin, kebosanan adalah burung mimpi yang melahirkan pengalaman. Kebosanan yang dalam adalah ruang di mana kreativitas itu tumbuh. Namun sekarang ruang itu hilang. Kita terus mengisi waktu, kita bermain sosial media, kita terus tanpa sadar, tanpa mengenal waktu, kita scroll, klik, pindah, tanpa jeda, tanpa keheningan. Ya, dan tanpa keheningan itu tidak ada sesuatu yang benar-benar baru. Semuanya bermain di luar alam sadar kita. Akibatnya kita akan kehilangan kemampuan mendengar. Seiring hilangnya ketenangan, kita juga kehilangan sesuatu yang lebih halus. Kemampuan untuk mendengar adalah poin penting, namun hal itu akan hilang. Bukan hanya mendengar suara, tetapi benar-benar memahami. Komunitas kita bukan lagi komunitas pendengar. Ia adalah komunitas yang sibuk, aktif, tapi dangkal dan kosong. Bayangkan kamu sedang berjalan, lalu merasa bosan. Kebanyakan orang akan mempercepat langkah atau mencari distraksi, tapi sebenarnya kebosanan itu adalah sinyal. Sinyal untuk berubah, bukan mempercepat berjalan, tetapi menemukan gerakan baru. Ya, seperti menari, dan hanya manusia yang bisa menari, karena hanya manusia yang bisa melampaui rutinitas itu semua. Jadikanlah kontemplasi dan keheningan itu sebagai seni. Seperti perspektif yang Han kutip dari seorang pelukis, Paul Cézanne, pernah berkata, "Aku bisa melihat aroma dari sesuatu." Apa artinya itu? Itu berarti perhatian begitu dalam, hingga realitas membuka dirinya sepenuhnya. Hans pun mengutip perspektif daripada filsuf Maurice Ponty yang menggambarkan bahwa dalam kondisi kontemplatif, manusia tidak lagi hanya melihat dunia, tetapi menjadi bagian dirinya. Lanskap itu berpikir di dalam diriku dan aku adalah kesadarannya. Ini adalah pengalaman yang hanya mungkin terjadi dalam keheningan. Kutipan yang selanjutnya yang Hans ambil daripada peringatan Nietzsche, bahkan Friedrich Nietzsche sudah memperingatkan dalam karya-karyanya, ketika manusia kehilangan kemampuan untuk diam, maka peradaban akan jatuh ke dalam barbarisme baru. Dan hari ini, menurut Han, kita mungkin sedang menuju ke sana. Masalahnya, kita bukan kurang informasi, sahabat Ruang Tadarus. Bukan kurang aktivitas. Masalah kita adalah terlalu banyak segalanya.
terlalu cepat, terlalu dangkal, dan di tengah semua itu kita kehilangan kemampuan paling penting, yaitu untuk benar-benar melihat. Mungkin solusinya bukan menambah lebih banyak hal, tetapi coba sahabat kita berhenti sejenak, diam, melakukan kontemplasi, dan membiarkan pikiran kita kembali bernapas, karena mungkin di sanalah kita bisa mulai berpikir dengan akal sehat. Sahabat Ruang Tadarus, chapter selanjutnya berbicara tentang Vita Activa. Menurut Byung Chul Han bahwa Vita Activa atau kehidupan yang aktif adalah kondisi di mana manusia modern terjebak dalam obsesi tiada henti untuk bekerja, berproduksi, dan berprestasi. Hal ini mengubah manusia menjadi animal laborans atau pekerja keras atau hewan pekerja yang terus-menerus mengejar kesibukan demi sistem kapitalisme. Sahabat Ruang Tadarus, konsep daripada Vita Activa ini menurut pandangan Han itu terbagi atau dideskripsikan menjadi beberapa elemen. Di antaranya adalah hiperaktivitas dan budaya berprestasi. Artinya Vita Activa kini telah berubah menjadi aktivitas yang kompulsif. Manusia didorong oleh tuntunan media dan masyarakat untuk selalu produktif sehingga waktu luang pun diisi dengan kegiatan yang menguras tenaga. Kemudian, Vita Activa ini juga berkaitan dengan kehilangan makna atas waktu. Kenapa? Karena semua kegiatan didikte oleh tuntutan achievement driven atau dorongan untuk terus berprestasi. Kehidupan manusia terasa berjalan dengan sangat cepat, dangkal, dan mudah memicu kelelahan mental, atau yang kita kenal dengan burnout. Vita Activa juga berkaitan dengan atau dapat diartikan dengan ketiadaan refleksi atau ketiadaan akan kontemplasi. Di sini Han berargumen bahwa sebuah Vita Activa tanpa diimbangi dengan Vita Contemplativa atau kehidupan yang bisa berkontemplasi hanya akan menjadikan tindakan manusia sebagai respon yang buta. Tanpa waktu untuk berhenti atau jeda, maka manusia akan kehilangan esensi kemanusiaannya. Kemudian Vita Activa juga menurut pandangan Han itu sebagai tindakan sebagai pelarian. Bagi Han, manusia merespon kefanaan hidup dengan hyperaktivitas, kepercayaan bahwa bekerja dan sibuk adalah hal terpenting membuat manusia mendasarkan harga dirinya semata pada seberapa banyak yang ia hasilkan. Apa jadinya jika manusia tidak lagi hidup untuk berpikir, semua hanya untuk berlomba untuk mencari prestasi. Dan terus manusia hanya berpikir untuk bekerja. Dan lebih jauh lagi, apa jadinya jika bahkan bekerja pun tidak lagi memiliki makna? Hans mengutip daripada Arndt tentang Vita Activa ini, dalam The Human's Conditions, Hannah Arendt mencoba menghidupkan kembali sesuatu yang telah lama diremehkan. Vita Activa atau kehidupan yang aktif. Selama berabad-abad, tradisi filsafat menempatkan Vita Contemplativa, hidup dalam perenungan, sebagai yang tertinggi, sementara aktivitasnya dianggap sekedar kegelisahan. Namun, Arendt menolak itu. Baginya, tindakan adalah inti dari keberadaban manusia. Menurut Arendt, bahwa melalui tindakan, manusia itu menciptakan sesuatu yang baru. Namun pandangan berbeda dari Martin Heidegger yang merupakan guru daripada Arendt ini. Justru Heidegger melihat kematian sebagai batas eksistensi, sedangkan Arendt justru melihatnya kelahiran sebagai pusatnya.
Setiap manusia lahir membawa kemungkinan baru. Setiap tindakan adalah mukjizat kecil sebagai awal yang belum pernah ada sebelumnya. Di sini, tindakan menjadi sesuatu yang hampir boleh dikatakan religius. Masuk pada masalah yang dihadapi di era modern sekarang ini, di masalah modern tentang animal laboran yang tadi dijelaskan di awal, bahwa ini merupakan satu ancaman atau bahaya besar dalam masyarakat modern, di mana manusia tidak lagi bertindak. Ia hanya bekerja. Ya, ia menjadi animal laboran, makhluk yang hidup hanya untuk bekerja dan bertahan hidup. Tindakannya hilang. Menghilangnya tindakan otentik yang didorong oleh kehendak bebas, emosi, dan tujuan hidup. Yang tersisa hanyalah rutinitas secara mekanis atau respon otomatis terhadap stimulasi yang ada, stimulasi yang diterima dari luar. Kemudian manusia berpikir kehilangan akan eksistensinya. Berpikir dalam arti berpikir merosot menjadi sekadar kalkulasi semata. Dia akan melakukan sesuatu yang sekiranya menguntungkan untuk prestasinya. Proses berpikir manusia yang mendalam, seperti merenung dan berempati, itu sudah mulai digantikan oleh logika. Logika yang secara kalkulasi untuk mencari untung dan rugi, untuk melihat efisiensi atau tidak efisiensi, atau bahkan secara algoritma dalam sosial media dilihat secara kalkulatif. Manusia tidak lagi menciptakan maknanya, sahabat. Ia hanya menjalankan fungsi, kemudian manusia kehilangan kemampuan untuk memaknai hidupnya sendiri. Manusia akan hilang memaknai dirinya, hidupnya, dan dunianya. Mereka hidup hanya untuk berfungsi demi mencapai target atau produktivitas semata tanpa memahami untuk apa mereka melakukannya. Walhasil apa? Dunia tanpa arah. Dalam kondisi ini, individu tenggelam dalam proses kehidupan yang anonim. Tidak ada lagi arah, tidak ada lagi makna yang melampaui, segalanya menjadi biologis, sekedar bertahan hidup. Bahkan dari perspektif yang lebih luas, semua aktivitas manusia tampak seperti proses organisme, bukan tindakan. Namun, disinilah kritik itu muncul. Perspektif daripada Arndt tidak lagi sepenuhnya cocok dengan manusia modern saat ini menurut Han. Kenapa? Karena kita bukan lagi makhluk pasif yang larut dalam sistem. Sebaliknya, kita terlalu aktif, terlalu produktif, terlalu individualitis. Kita hidup dalam masyarakat pencapaian, dan di sini masalahnya bukan kepasifan, tetapi hiperaktivitas. Kita akan kehilangan realitas dan makna. Itulah masalah modern, bukan hanya hilangnya Tuhan, tetapi hilangnya realitas itu sendiri. Kita akan selalu melogikakan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi, ya, dunia kehilangan stabilitas, kehidupan menjadi fana, rapuh, dan sementara narasi besar yang dulu memberi makna itu menghilang. Dan ketika tidak ada cerita yang lebih besar dari hidup itu sendiri, yang tersisa hanyalah satu dorongan, yaitu bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana cara kita berprestasi dengan segala cara. Kehidupan menjadi telanjang, bare life. Kerja menjadi segalanya. Produktivitas menjadi tujuan utama. Dan untuk mempertahankan hidup itu, kita menjadi hiperaktif. Manusia atau individu mencoba melakukan segala hal, mencari kegiatan, mencoba untuk multitask, untuk eksistensi dirinya. Kita bekerja tanpa henti, berproduksi tanpa jeda, seperti mencoba melawan kefanaan dengan kecepatan. Namun, paradok terbesarnya adalah kita tidak lagi dipaksa oleh sistem. Malah, kita membawa sistem itu ke dalam diri kita.
Setiap orang, setiap individu menjadi tahanan dan penjaga dan menjadi korban dan pelaku bagi dirinya. Eksploitasi tidak lagi datang dari luar, tetapi dari dalam kita sendiri. Hasilnya apa? Sahabat Ruang Tadarus. Kita akan mengalami depresi, kelelahan eksistensial, burnout, fatigue. Kita tetap hidup secara fisik kelihatannya, tetapi kita kehilangan vitalitas. Seperti hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Cobalah kita kembali berpikir, seseorang yang tidak pernah lebih aktif daripada ketika ia tidak melakukan apa-apa, ironisnya, ia akan justru mengarah kembali kepada vita contemplativa. Kita memerlukan kontemplasi, saudaraku. Ya, kita mencoba untuk berdiam, berpikir, merenung, dan melihat lebih dalam pada diri kita. Sahabat Ruang Tadarus, mungkin masalah terbesar kita hari ini bukan karena kita terlalu pasif, tapi karena kita kehilangan kemampuan untuk berhenti, untuk diam dan berpikir. Karena tanpa itu, aktivitas hanya menjadi kebisingan dan hidup kehilangan maknanya. Sahabat Ruang Tadarus, jadi pertanyaannya dalam chapter ini untuk sebagai bahan refleksi kita. Di tengah semua kesibukan yang kita hadapi saat ini, coba deh, kapan terakhir kali kamu benar-benar berhenti dan berpikir sebagai bagian kontemplasi diri? Sahabat Ruang Tadarus, kita masuk pada chapter tentang The Pedagogy of Seeing. Pedagogy of Seeing ini menjadi chapter khusus dalam buku The Burnout Society karena Hans mengelaborasi banyak kutipan dari para filsuf klasik. Jadi konsep daripada pedagogy of seeing ini merupakan metode untuk melatih mata dan pikiran kita agar mampu menolak stimulus instan, mencoba untuk melambatkan ritme hidup kita dan memulihkan kemampuan berkontemplasi sebagai manusia modern. Pedagogy of seeing ini bukan kurikulum sekolah ya, bukan bentuk kurikulum sekolah yang formal, tetapi ini adalah cara atau strategi sebagai pendidikan mental bagi manusia modern agar kita bisa mengerem aktivitas yang berlebihan atau hyperactivity dan kita mencoba untuk terus belajar melihat kembali secara lambat karena manusia itu memerlukan resets of mind sehingga manusia bisa memulihkan vita contemplativa, kehidupan yang berkontemplasi demi menyembuhkan jiwa yang lelah akibat tuntutan produktivitas. Sangat menarik untuk bab ini, sahabat Ruang Tadarus, karena Han meminjam ide-ide berlian dari filsuf Friedrich Nietzsche yang menyatakan bahwa institusi pendidikan sejatinya harus mengajarkan 3 tugas utama kepada manusia, yaitu belajar melihat, belajar berpikir, dan belajar berbicara serta menulis. Bagi Han, belajar melihat ini mempunyai arti yang sangat luas, karena belajar melihat adalah pondasi yang paling krusial di era digital saat ini. Bisa kita elaborasi lebih lanjut, sahabat Ruang Tadarus, bahwa poin-poin inti dari untuk memahami pedagogy of seeing ini, pertama, elemen pertama yang akan kita coba elaborasi di sini, bagaimana kita membedakan antara melihat, seeing, dan menatap atau looking. Kita ambil contoh di era sosial media saat ini ya, di sosial media ini, sahabat Ruang Tadarus, di era internet dan media sosial, manusia mengalami kelebihan informasi visual. Mata kita terus-menerus memindai layar, kita terus scrolling, clicking ya untuk mencari apa yang kita suka. Kita mengkonsumsi gambar beralih dari satu stimulus ke stimulus lainnya secara cepat.
Dalam perspektif Han, ia menyebutkan ini sebagai ketulian atau pembiusan persepsi, atau disebutnya dengan anesthesia of seeing. Kita melihat banyak hal tetapi tidak memahami atau meresapi makna apa yang ada di dalamnya secara mendalam. Pedagogy of seeing mencoba untuk melatih mata agar tidak sekedar menjadi alat konsumsi yang dangkal. Jadi kita harus bisa membedakan antara melihat dan menatap. Kemudian elemen lainnya yang dielaborasi oleh Han adalah membiasakan mata pada kesabaran dan ketenangan. Han kembali mengutip langsung kalimat Nietzsche bahwa belajar berarti melihat, ya. Belajar melihat berarti membiasakan mata pada ketenangan, pada kesabaran, dan membiarkan sesuatu yang mendekati kita. Artinya dalam konteks ini kita diajak untuk mengembangkan atensi yang mendalam dan kontemplatif. Kita diperlukan dapat melakukan kontemplasi secara sadar dan mendalam melalui tatapan yang panjang dan lambat, perlahan, kemudian dengan tujuan alih-alih kita mengejar atau berburu informasi visual baru, kita membiarkan objek yang kita lihat itu mengungkap dirinya sendiri seiring berjalannya waktu. Dan kemudian kita pun diajari untuk mencari kemampuan untuk menolak stimulus, tidak langsung bereaksi instan. Manusia modern sekarang ini dalam achievement society, kita berlomba untuk mencari berprestasi. Ya, kita mencari achievement. Dididik untuk selalu responsif, cepat bereaksi, dan langsung memberikan umpan balik. Ya, kalau dalam sosial media seperti kita menekan like, ya, kemudian berkomentar, atau sharing, atau membagikan ulang, atau retweet, dan seterusnya. Han berargumen dalam konteks ini bahwa ketidakmampuan untuk menolak stimulus ini adalah bagian kelelahan spiritual dan kepatuhan buta. Dalam konteks pedagogy of seeing, di sini kita dicoba untuk melatih apa yang Han sebut sebagai instincts inhibitings, yaitu kekuatan kedaulatan pada diri kita untuk memilih dan memilah, dan memilih untuk tidak bereaksi langsung terhadap dorongan eksternal yang ada. Kemudian kita mempraktikkan juga tentang ketidakaktifan atau inactivity sebagai resistensi. Ini sangat penting. Kenapa? Karena melihat dengan lambat dan mendalam pada dasarnya adalah tindakan non-produktivitas yang radikal. Di dunia modern atau di dunia kapitalisme yang menuntut segalanya bernilai ekonomi, mengambil waktu untuk diam dan memandang sesuatu tanpa tujuan komersial dianggap membuang waktu. Karena itu, dalam konteks atau perspektif pedagogy of seeing, kita diharapkan untuk mencoba membentuk sebuah bentuk perlawanan, yaitu merebut kembali kesadaran manusia dari jeratan target produktivitas. Dengan cara apa? Mencoba untuk diam, tenang, dan tidak langsung bereaksi atas informasi yang kita terima. Jadi semua ini merupakan masalah-masalah terbesar yang kita hadapi di era modern. Ya, bukan karena kita terlalu malas, tapi karena semua itu tidak bisa berhenti, bukan? Benar nggak? Kita mencoba untuk diam, tidak bisa diam. Kita untuk menunda, tidak bisa menunda. Dan kita tidak bisa mengatakan tidak. Vita contemplativa mengandaikan pembelajaran dalam suatu cara melihat yang khas. Dalam karya Nietzsche, Twilight of the Idols, Nietzsche merumuskan 3 tugas yang memerlukan peran para pendidik. Di sini yang tadi dijelaskan lebih awal, konsep daripada Nietzsche bahwa belajar melihat, berpikir, serta berbicara dan menulis. Tujuan pendidikan menurut Nietzsche adalah membentuk noble culture atau kebudayaan luhur.
Jadi yang dikatakan Nietzsche dalam Twilight of the Idols, bahwa pendidikan sejati itu bukan hanya tentang pengetahuan semata, namun 3 hal penting yang harus digarisbawahi, yaitu belajar melihat, belajar berpikir, belajar berbicara, dan menulis. Melihat bukan sekedar menatap. Melihat berarti melambat, menahan diri, membiarkan sesuatu datang kepada kita. Ini adalah latihan perhatian yang dalam dari awal keyakinan dan spiritualitas. Menurut Nietzsche, manusia harus belajar satu hal penting. Tidak langsung bereaksi terhadap setiap stimulus yang ada. Karena disitulah letak perbedaannya antara manusia yang berdaulat dan manusia yang hanya bereaksi. Ketidakmampuan untuk menahan diri, untuk mengatakan tidak, adalah tanda kelelahan, bahkan mungkin tanda penyakit. Kita sering mengira bahwa semakin aktif, semakin hidup, tapi sebenarnya tidak loh. Banyak aktivitas hari ini bukan merupakan satu tanda kekuatan, melainkan gejala kelelahan mental. Hiperaktif bukan berarti bebas, justru sebaliknya. Ia adalah bentuk kepasifan yang ekstrim, karena kita tidak lagi memilih, kita hanya bereaksi. Ya, semua itu adalah ilusi kebebasan. Kita merasa bebas karena kita bergerak, kita melakukan banyak hal, tapi jika semua itu hanyalah respon terhadap stimulus, apakah itu benar-benar kebebasan? Tanpa kemampuan untuk berhenti, tanpa kemampuan untuk menolak, aktivitas hanya menjadi mekanis, seperti batu yang menggelinding. Sahabat ruang tadarus, masalahnya dunia hari ini miskin akan interupsi. Tidak ada lagi jeda, tidak ada lagi ruang antara, dan segalanya semua dipercepat. Segalanya harus segera, bahkan mesin tak bisa berhenti, komputer tak bisa menunda, dan perlahan kita menjadi seperti mereka. Dalam dunia yang terus bergerak ini, kita bahkan kehilangan kemampuan untuk marah. Bahkan kejengkelan kecil, tapi kemarahannya nyata. Kemarahan yang mampu menghentikan sesuatu, yang mampu membuka kemungkinan baru. Sekarang yang tersisa hanya iritasi, reaksi cepat, dan tanpa perubahan. Ya, kita hidup dalam dunia yang penuh kata-kata ya, yes, yes sir, ya bos, yes komandan, siap. Ya, semuanya untuk produktivitas, untuk kecepatan dan performa. Tapi kita lupa satu hal penting, kemampuan untuk mengatakan tidak. Tanpa tidak, pikiran menjadi kalkulasi. Manusia menjadi mesin, dunia menjadi sistem tanpa jarak, tanpa kedalaman. Kekuatan kata tidak itu adalah sangat penting, sahabat ruang tadarus. Ada 2 jenis kekuatan tidak yang akan terinternalisasi dalam diri kita. Yang pertama adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, kemampuan untuk tidak melakukan. Itulah 2 jenis kekuatan yang perlu kita renungkan agar kita bisa mengatakan tidak. Kekuatan yang kedua yang dijelaskan tentang kemampuan untuk tidak melakukan, itu menurut Han lebih penting. Karena tanpa itu, indera kita akan dibanjiri stimulus. Pikiran kita akan tercerai-berai. Hidup kita akan habis dalam aktivitas tanpa arah. Sebagai refleksi, Han menganjurkan atau memberikan elaborasi bahwa kontemplasi adalah sebagai aktivitas tertinggi. Kontemplasi itu bukanlah pasif. Ia adalah tindakan yang paling aktif. Dalam meditasi, dalam keheningan, manusia tidak kehilangan dirinya, justru menemukan pusatnya. Di sanalah kebebasan sejati muncul, bukan dari melakukan segalanya, tetapi dari kemampuan untuk memilih.
Mungkin masalah kita bukan karena dunia terlalu cepat, tetapi karena kita tidak lagi tahu bagaimana kita harus bergerak dan bertindak. Bagaimana cara berhenti, kita kehilangan jeda, kehilangan keheningan, kehilangan untuk mengungkapkan kata tidak. Dan tanpa itu, kita tidak benar-benar hidup, kita hanya terus bergerak. Sahabat Ruang Tadarus, jadi sekarang coba tanyakan pada diri kita. Sebagai refleksi dan kontemplasi kita, kapan terakhir kita benar-benar berhenti sejenak dan tidak melakukan apapun atas diri kita? Karena mungkin di sanalah kebebasan itu mulai. Sahabat Ruang Tadarus, kita sampai pada pembahasan tentang kasus Bartleby, di mana Byung-Chul Han pada chapter ini melakukan analisis terhadap cerita pendek klasik karya daripada Herman Melville yang berjudul Bartleby, The Scriveners, A Story of Wall Street. Jadi kisah ini digunakan oleh Hans sebagai cermin untuk membandingkan penderitaan manusia zaman dulu dengan manusia zaman sekarang. Satu kata yang sangat menarik yang dibahas pada chapter ini adalah I would prefer not to. Kalimat ini sangat menghujam dan sebuah kalimat yang sederhana, tapi mungkin itu adalah kalimat paling mengerikan dalam sejarah dunia kerja modern. Karena di baliknya ini bukan semata-mata sebuah kebebasan, melainkan kondisi kelelahan yang total. Sahabat Ruang Tadarus, cerita daripada Bartleby ini merupakan cerita yang sangat menarik yang menggambarkan seorang juru tulis atau penyalin dokumen di sebuah kantor hukum di Wall Street yang awalnya Bartleby ini bekerja sangat giat. Namun di suatu hari ketika bosnya banyak menyuruh untuk memeriksa dokumen dan kerjaan lainnya, tiba-tiba Bartleby menolak dengan mengucapkan kalimat yang sangat sopan. Saya garis bawahi, menolak dengan kalimat yang sangat sopan tetapi tegas. Kalimat itu adalah I would prefer not to. Artinya bahwa saya lebih suka untuk tidak melakukannya. Lama-kelamaan, karena Bartleby ini menolak melakukan semua pekerjaan, kemudian dia berhenti menulis, bahkan dia menolak pergi ke kantor, yang akhirnya juga sampai kondisi di mana Bartleby menolak makan dan minum dan akhirnya meninggal karena kelaparan yang dideranya. Nah, ini merupakan bentuk atau salah satu kritik yang diungkapkan oleh Bartleby yang kemudian dielaborasi oleh Han sebagai pembahasan di chapter ini. Yang menariknya, sahabat Ruang Tadarus, perspektif daripada Byung-Chul Han ini sedikit berbeda dengan penafsiran daripada filsuf lainnya. Karena rupanya kasus Bartleby ini juga sebelumnya digunakan oleh banyak filsuf terkenal seperti Giorgio Agamben dan Gilles Deleuze yang mengagumi juga tentang kisah Bartleby sebagai contoh atau kasus yang dibahas dalam pemikirannya. Mereka dalam perspektif mereka bahwa kalimat I would prefer not to itu adalah sebagai simbol resistensi politik yang murni, yaitu sebuah kekuatan kalimat suci dari seseorang yang menolak patuh pada sistem kekuasaan kapitalis. Itu dari perspektifnya Giorgio Agamben dan Gilles Deleuze ya.
Tapi sahabat Ruang Tadarus, dalam perspektifnya Byung-Chul Han justru tidak setuju dengan pendapat itu. Menurut Han bahwa Bartleby ini bukanlah pahlawan yang sedang melakukan perlawanan revolusioner. Justru kematiannya Bartleby ini adalah potret tragis dari hilangnya hasrat hidup secara total atau alias keapatisan. Jadi Han ini menggunakan kasus Bartleby untuk menunjukkan bahwa Bartleby ini adalah produk dari masyarakat disipliner atau disciplinary society, bukan produk dari masyarakat prestasi atau achievement society, di mana tempat kita hidup sekarang ini, saat ini nih, sahabat Ruang Tadarus, kita ini di era achievement society, yaitu masyarakat prestasi. Itu dari perspektifnya Han ya. Jadi sebuah kontras antara dua zaman yang diungkap atau dielaborasi oleh Han, kasus ini atau kasus Bartleby ini adalah antara kondisi masyarakat disiplin versus masyarakat prestasi. Jadi kisah ini menggambarkan ya sedikit untuk pendalaman bahwa di kondisi kasus Bartleby ini dunia menjadi mati. Jadi kisah Bartleby ini menghadirkan sebuah dunia kerja yang sunyi dan tidak manusiawi. Bayangkan, Bartleby sebagai seorang juru tulis yang bekerja di kantor Wall Street yang tertutup, sempit, dan terhimpit, memberikan kondisi yang penuh dengan kesibukan. Bahkan jendela dari office itu yang memberikan udara segar dan untuk kehidupannya hanya dipenuhi ruang-ruang ber-AC yang seakan-akan kehidupan itu untuk bernapas pun sulit. Dinding yang kokoh dan terasa dingin dan mati. Ruang fisik yang terisolasi dan monoton. Kantor tempat Bartleby bekerja itu dikelilingi oleh monitor dan semua kontrol yang segalanya itu untuk monitor kinerja dan kondisi setiap karyawan yang ada di dalamnya. Bartleby bahkan menatap semua itu dengan pandangan kosong dan berada dalam office itu atau dalam kantor itu selama berjam-jam. Dalam perspektifnya Han, ia melihat bahwa dinding-dinding yang ada di perkantoran atau di tempat di mana Bartleby bekerja itu sebagai manifestasi atau sebagai simbol dari kondisi masyarakat disipliner waktu itu. Kondisi yang kaku, rigid. Ruang kerja tidak memberikan pemandangan alami. Tidak ada warna dalam kehidupan pekerjaan di dalamnya. Boleh dikatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dunia luar dikunci, menciptakan atmosfer yang menyerupai kuburan bagi kesadarannya Bartleby di dalam kantor itu. Jadi ruangan itu bukan tempat dia bekerja, melainkan ruang yang perlahan mengikis kehidupannya dengan kesibukannya. Nah, kondisi ini menggambarkan keberadaan yang tanpa hasrat. Jadi bekerja bagaikan robot. Hilangnya keinginan, the absence of desires, keinginan untuk melakukan sesuatu hal atas hidupnya, sekarang terjerembab dalam kerutinitasan untuk pekerjaan sehari-harinya. Dunia yang mati adalah di mana menurut Han pada saat hasrat, ilusi, dan gairah itu sudah hilang dan lenyap. Kalimat Bartleby yang mengatakan I would prefer not to adalah tanda bahwa dia tidak lagi memiliki preferensi atau keinginan atau tujuan hidup. Dia tidak menolak kerja karena ingin melakukan hal yang dia sukai. Dia menolak karena dia sudah mati rasa secara total. Han menjelaskan bahwa Bartleby berada dalam kondisi apatisme kronis.
dunia di sekitarnya begitu hampa dan menindas sehingga jiwa daripada Bartleby ini ikut mengering dan mati sebelum tubuh fisiknya benar-benar meninggal. Ya, dunia yang mati. The dead world atau masyarakat yang mati. Dalam konteks kasus Bartleby ini, sahabat Ruang Tadarus, ini merujuk pada kondisi lingkungan yang kehilangan vitalitas, kehangatan, dan energi kehidupan akibat dominasi sistem yang mekanis dan dingin. Itulah kondisi dunia yang mati. Han menggunakan metafora dunia yang mati ini untuk menggambarkan latar tempat daripada Bartleby hidup dan bagaimana dunia tersebut pada akhirnya membunuh jiwa manusia secara perlahan. Jadi, Han dalam perspektifnya membuat perbandingan penting untuk memperjelas daripada konsep dunia yang mati ini. Jadi, Han melihat dunia Bartleby dalam kasus ini adalah dunia yang mati. The dead world. Jadi isinya itu adalah kelangkaan kehidupan, keheningan yang mencekam, kekosongan, kepatuhan yang kaku di bawah bayang-bayang institusi. Sedangkan kita saat ini, menurut Han, adalah di dunia zaman modern, bukan dunia yang mati, melainkan dunia yang terlalu banyak stimulus. Dalam perspektif Han disebut dengan hyperactive world. Isinya adalah ledakan informasi, aktivitas tanpa henti, dan kepositifan yang berlebihan. Kondisi seperti ini mengakibatkan manusia menjadi terpecah. Jadi di dalam kondisi kasus daripada Bartleby ini, para pekerja menunjukkan gejala-gejala kesendirian karena terfokus pada apa yang harus dia kerjakan sehingga hilangi hubungan antar manusia. Terjadinya dehumanisasi. Ya, di dalam dunia Bartleby ini manusia tidak lagi berkomunikasi sebagai makhluk sosial, sebagai sesama makhluk hidup yang memiliki empati, melainkan sebagai komponen mesin. Hubungan antara bawahan dan atasan bersifat semuanya transaksional demi efisiensi kerja, yaitu menyalin dokumen. Ketika Bartleby mulai mengalami depresi dan menolak bekerja, orang-orang di sekitarnya tidak benar-benar memahami penderitaan secara emosional tentunya, karena semuanya sibuk masing-masing. Mereka memperlakukan seperti alat yang rusak jika kita tidak mengikuti ritme daripada pekerjaan itu, sehingga kita hanya dianggap tools dalam sistem kerja itu. Manusia yang terpecah dalam kondisi ini atau fragmentasi eksistensial dalam kondisi organisasi atau kondisi sosial seperti itu merujuk pada di mana kondisi manusia atau kondisi individu yang kehilangan keutuhan dirinya karena dipaksa menjadi sekedar fungsi mekanis dan demi produktivitas. Sahabat Ruang Tadarus, ketika sistem menuntut manusia bekerja seperti robot, elemen-elemen kemanusiaan di dalam diri mereka seperti perasaan, gairah, kehendak bebas terputus dan terpisah dari tubuh kita, apa yang terjadi? Untuk lebih memahami yang dimaksud dengan manusia yang terpecah dalam perspektif Han ini adalah dielaborasikan bahwa terpecahnya tubuh biologis dengan fungsi kerja berkaitan dengan cerita daripada Bartleby, kasus Bartleby ini adalah pekerjaan menuntutnya untuk duduk dan bekerja patuh berjam-jam meniru gerakan setiap perintah yang diberikan oleh bos. Di sini terjadi perpecahan tubuh. Ya, secara biologis Bartleby hadir di kantor. Atau kalau kita merefleksikan pada diri kita ya, kadang kita mengalami satu kondisi di mana kita bekerja, masuk kantor, tubuh kita ada di kantor, tapi kesadaran jiwa dan emosinya mati. Kita sudah tidak ada lagi ketertarikan, tidak ada lagi gairah untuk bekerja.
Nah, inilah yang terjadi pada Bartleby. Tubuhnya hadir di kantor, tetapi kesadaran jiwa dan emosinya dipaksa untuk mati atau dipisahkan agar tidak mengganggu akurasi daripada pekerjaannya. Dia fokus bekerja demi perintah atasan dan mengurangi kesalahan. Jadi manusia atau pekerja direduksi menjadi sekedar tangan, menjadi alat, bukan manusia seutuhnya. Ketiadaan kebebasan mengakibatkan manusia yang utuh itu menjadi kondisi yang merana. Manusia yang utuh adalah manusia yang memiliki narasi hidup, yang tidak merana, mempunyai kebebasan, merasa punya masa lalu yang dapat membentuk mereka di masa depan yang mereka tuju. Namun, keutuhan itu akan hilang. Seperti yang digambarkan dalam kasus Bartleby ini, yang tidak memiliki kebebasan dalam hidupnya. Dia terisolasi hanya di dalam momen masa tertentu yang monoton dan berulang hanya bekerja di balik kerja mejanya. Menurut Han, ini adalah sebagai bentuk kepribadian yang terpecah, di mana waktu hidup manusia tidak lagi mengalir secara organik, melainkan patah menjadi kepingan-kepingan waktu yang bekerja secara mekanis. Kalimat I would prefer not to sebagai sisa kehendak yang terfragmentasi. Kalimat itu terkenal, tapi bukanlah ekspresi dari kehendak bebas yang kuat atau keputusan yang bulat. Menurut Han menjelaskan bahwa kalimat itu adalah sisi terakhir dari ego yang sudah retak. Menariknya, kenapa Bartleby tidak mengatakan I will not atau saya tidak mau atau menolak langsung secara tegas? Kata kalimat I will not atau saya tidak mau dan menolak itu menunjukkan ketegasan yang searah langsung. Tapi kalimat I would prefer not to berada di zona abu-abu, sebuah penolakan yang sopan, bersifat pasif, lemah dan menggantung. Ya, ini mencerminkan karena jiwa manusia yang terlalu rapuh dan terpecah untuk bisa melakukan perlawanan nyata, kadang keluar dengan kesopanan. Efeknya, Bartleby memberikan manifestasi dengan diam dan keheningan. Keheningan yang tiba-tiba pada manusia akibat kepenatan, akibat fatigue, itu adalah keheningan yang mengerikan. Dalam kasus Bartleby, ini merujuk pada kondisi ekstrim di mana komunikasi antar manusia telah mati total, sehingga menyisakan kekosongan eksistensial yang dingin dan mencekam. Kita akan menarik diri, seperti Bartleby menarik diri, diam, tidak ingin melakukan apa-apa, sampai untuk kebutuhan pribadinya, kebutuhan dasarnya untuk makan dan minum pun sudah tak mau lagi. Keheningan ini bukan berarti kedamaian atau ketenangan yang menyembuhkan, tapi dalam perspektif Han, ini adalah salah satu gejala patologis dari runtuhnya dunia sosial akibat sistem kerja yang mekanis. Keheningan yang mengerikan ini dalam perspektif Han adalah salah satu manifestasi keheningan sebagai matinya bahasa dan makna. Kita coba kembali kepada di mana kantor Bartleby bekerja. Di Wall Street tidak ada percakapan yang hangat dan bermakna. Bahasa telah direduksi hanya untuk keperluan fungsional bisnis, memerintah, memberikan standar pekerjaan. Tidak ada komunikasi yang humanis. Ketika Bartleby mulai menolak bekerja dengan kalimat I would prefer not to, dia tidak memberikan penjelasan argumen atau alasan emosional apapun. Dia memilih diam, menatap dinding kosong, keheningan tercipta, dan inilah
awal daripada kehancuran daripada umat manusia. Jadi Bartleby dengan keheningan seperti itu, dia akan menolak logika komunikasi. Keheningan mengakibatkan kebekuan, di mana kata-kata, makna itu tidak akan mempunyai arti bagi dirinya. Karena keheningan dari dunia yang mengalami objektifikasi itu memberikan manifestasi bahwa lingkungan di sekitar Bartleby bekerja telah kehilangan vitalitasnya hingga menjadi benda mati. Tempat kita bekerja, kantor, akan menjadi suatu benda mati yang tidak mempunyai makna untuk hidupnya jika kita membayangkan atau merefleksikan pada diri kita. Dinding yang kaku, kertas-kertas, computers, semua tidak bernyawa. Meja-meja kerja hanya sebuah tumpukan-tumpukan berkas ataupun prosedur yang menciptakan atmosfer penekanan terhadap jiwa kita. Keheningan di tempat bekerja itu mencerminkan hilangnya tontonan kehidupan, bahkan akan menghilangkan gairah, suara tawa, canda, dan dinamika sosial dalam kehidupan di perusahaan. Jadi, bagi Han, keheningan dalam kasus Bartleby adalah manifestasi fisik dari gangguan jiwa berat pada zaman itu, yang Han sebut sebagai melankolia atau depresi berat yang ditandai dengan penarikan diri total dari dunia. Berbeda dengan orang yang mogok kerja atau protes, yang biasanya berteriak, membuat tuntutan, tapi Bartleby ini, dia hanya hening secara absolut. Keheningan ini mengerikan bagi orang-orang di sekitarnya, karena mereka tidak bisa membaca apa yang ada di pikiran. Padahal, kalau kita paham, Bartleby sedang mengalami sekarat mentalnya, karena dia perlahan menarik diri dan memudar dari realitas, menarik dari kehidupannya. Kalimat selanjutnya yang dikatakan bukan tidak yang kuat. Penjelasan kalimat bukan tidak yang kuat adalah tidak ada negasi yang kokoh. Dalam analisis kasus daripada Bartleby ini merujuk pada penolakan yang lemah, mengambang dan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah sistem. Banyak yang menganggap bahwa kasus Bartleby ini atau kalimat Bartleby ungkapkan itu sebagai simbol kekuatan tidak. Tapi menurut Han, itu keliru. Karena tidak bukan berasal dari kesadaran, melainkan dari ketiadaan dorongan. Ia memilih untuk melakukan sesuatu hal yang menurut dia tidak mampu lagi bertindak. Ini bukan potensi, ini adalah kelelahan total. Mengapa penolakan daripada Bartleby ini sebagai bukan tidak yang kuat? Dalam perspektif Han, perbedaan antara I will not dan I would prefer not to itu memberikan makna yang berbeda. Kalau Bartleby mengungkapkan I will not, itu merupakan ucapan yang tegas. Saya tidak akan melakukannya. Ini adalah bentuk negasi atau penolakan aktif, sadar dan kuat. Dan kalimat tersebut mungkin memiliki posisi tawar dan menuntut konfrontasi langsung dengan atasannya. Namun, sahabat ruang tadarus, pada saat kita memberikan atau Bartleby menyebutkan kalimat I would prefer not to, ini adalah kalimat sopan yang berada di zona abu-abu. Kalimat ini mengandung keraguan, ketidakpastian, dan keengganan yang pasif. Jadi menurut Han, ini bukan tanda kekuatan, melainkan tanda bahwa kehendak bebas Bartleby ini sudah terkikis habis oleh sistem yang monoton. Sebuah kata tidak yang kuat biasanya melahirkan tindakan perlawanan.
Sebaliknya, kata tidak yang lemah dari Bartleby tidak menghasilkan apa-apa, tetapi akan berdampak pada pribadinya. Karena dia tidak berniat mengubah sistem yang ada untuk menuntut haknya, tapi merefleksikan pada dirinya bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi. Dia hanya menarik diri, diam, dan mematung, melamun, hingga akhirnya mati kelaparan. Jadi Han melihat ini bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai kekalahan eksistensial yang tragis. Jadi Han membedakan dua jenis kekuatan dalam diri manusia. Ada yang disebut sebagai kekuatan positif atau the positive power, kekuatan untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak dan merespons stimulus. Konteks ini yang diagungkan di dunia modern saat ini. Namun ada juga kekuatan negatif atau the negative power. Kekuatan untuk tidak melakukan sesuatu, menahan diri, memutus rantai stimulus, dan berpikir kontemplatif. Kembali pada kasus Bartleby di mana dijelaskan oleh Han bahwa dunia Bartleby itu adalah dunia dinding. Ya, ini adalah merupakan simbol semata. Simbol dinding dan penjara dalam kasus Bartleby memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Karena Han menggunakannya sebagai metafor arsitektural untuk menggambarkan batas-batas penindasan eksternal dalam masyarakat disipliner. Kedua simbol itu menunjukkan bagaimana manusia pada saat itu dikurung oleh struktur luar yang kaku, pada akhirnya mematikan jiwa mereka secara perlahan. Ya, kita bisa lihat dinding kantor, dinding kota, dinding penjara, semuanya membatasi, semua menutup, semua mengontrol. Be obedience. Dan akhirnya Bartleby itu benar-benar dipenjara dalam tanda kutip di tempat di mana kehidupannya ya sepatutnya bebas. Dan akhirnya berhenti sepenuhnya. Dinding ini mewakili logika masyarakat disipliner. Dunia kerja zaman dulu dirancang untuk menyekat, mengisolasi, dan membatasi pandangan manusia. Akhirnya terjadi kematian perspektif. Bartleby menghabiskan berjam-jam waktunya hanya untuk menatap dinding kosong, bekerja di satu ruangan, dan fokus terhadap apa yang seharusnya dia kerjakan sesuai dengan perintah-perintah dari atasannya. Han melihat ini sebagai simbol hilangnya harapan di masa depan. Dinding itu menghalangi pandangan manusia di dunia luar, memaksa pikiran manusia menjadi sekaku dan sebisu dinding itu. Jadi, sedangkan penjara yang dimasukkan Han di sini adalah puncak dari institusi disipliner. Ini merujuk pada pandangan daripada perspektif filsuf Michel Foucault, yang pemikirannya dikritik sekaligus dikembangkan oleh Han, bahwa masyarakat disipliner bekerja melalui lembaga, kurungan pabrik, sekolah, rumah sakit jiwa, dan penjara. Di sini Foucault memberikan pandangan-pandangan tentang masyarakat disipliner, sedangkan dalam perspektifnya Han tidak seperti itu. Karena sekarang di era modern dan semua itu tidak sepenuhnya akan dapat terwujud. Memang penjara menegaskan pada era tersebut menggambarkan bahwa siapapun yang gagal atau menolak menjadi bagian daripada sistem yang patuh, maka ia akan langsung dieliminasi secara fisik dan dikunci dalam ruang isolasi hingga mereka lenyap. Jadi Han sengaja menyoroti atau menggunakan diksi dinding dan penjara konvensional untuk menunjukkan betapa perbedaannya bentuk penindasan yang dihadapi manusia modern dan di era digital modern saat ini. Misalnya begini, sahabat ruang tadarus. Dalam Hans perspektif Wright, misalkan di era Bartleby, masyarakat disipliner
dengan perspektif daripada Michel Foucault. Bentuk penjara fisik itu terlihat, dinding bata atau dinding kantor, ya, jeruji besi, semuanya berbentuk rigid dan kaku. Sedangkan di era digital saat ini, di masyarakat prestasi atau di era modern, ini bentuk daripada penjara dan fisik itu berbentuk digital dan tidak terlihat. Di mana itu? Layar ponsel, target output kerja, algoritma, dan media sosial. Itu adalah bagian daripada bentuk-bentuk penjara yang di era masyarakat prestasi di dunia digital yang tidak terlihat. Atau sifat kurungannya, kita ambil daripada sifat kurungannya. Di zaman dulu, di masyarakat disipliner, manusia dikurung oleh orang lain, oleh atasan kita, oleh aturan. Kita harus patuh, be obedience. Sedangkan di era digital saat ini, di masyarakat prestasi, manusia mengurung diri sendiri demi kebebasan semu dan produktivitas melalui dunia digital, melalui sosial media. Dan cara kerjanya, kalau dulu membatasi ruang gerak tubuh secara paksa, sedangkan sekarang di era digital, menurut Han, membiarkan tubuh kita bergerak bebas tetapi mengeksploitasi jiwa tanpa batas. Akibatnya terjadi burnout. Jadi bahwa perspektif dinding dan penjara dalam kasus Bartleby ini adalah bukti bahwa manusia zaman dulu itu dihancurkan oleh tembok-tembok pembatas yang nyata di luar diri mereka. Namun Han memberikan peringatan keras bagi kita di era modern saat ini, justru kita dalam penjara tanpa dinding. Kita merasa bebas bekerja di mana saja, seperti remote working from home, dan kapan saja, tapi padahal sebenarnya kita sedang membawa dinding penjara itu ke dalam diri kita sendiri. Dalam bentuk ambisi dan kecemasan yang tiada habisnya, dan kita harus waspada itu semua. Sahabat Ruang Tadarus, sampai kita di akhir pembahasan dalam membedah isi daripada karya Byung-Chul Han's The Burnout Society, yaitu pada chapter terakhir tentang The Society of Tiredness. Jadi sahabat Tadarus, The Society of Tiredness ini atau masyarakat kelelahan itu merupakan kondisi sosiologis masyarakat modern di mana individu-individunya itu ya mengalami kelelahan, mengalami kelelahan fisikis yang kronis dan soliter, dan bahkan dapat mematikan akibat tuntutan untuk selalu produktif dan berprestasi. Kelelahan ini lazimnya terjadi dalam masyarakat bukan sekedar karena capek fisik ataupun lelah setelah berolahraga atau bekerja seharian, melainkan ini sebuah penyakit mental massal ya, yang lahir dari struktur sosial di era sekarang ini. Dan ini menjadi bukti bahwa, dan ini banyak terjadi, sahabat Ruang Tadarus. Jadi kelelahan itu dalam perspektifnya Hans bahwa memiliki makna yang luas. Tapi bagaimana jika kelelahan itu dimaknai secara negatif dan positif? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di paragraf selanjutnya, bahwa sekarang ini seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa sahabat harus pahami bahwa kita sekarang ini hidup di masyarakat pencapaian menurut Han ya, sebuah dunia yang menuntut performa tanpa henti. Dan untuk memenuhi semua itu, kita mulai mengupdate lah diri kita sendiri nih, maunya seperti apa. Jadi dalam konteks Society of Tiredness atau masyarakat kelelahan ini, muncullah ya, seperti yang Han bilang, bahwa kita ada di fase atau di Society of Achievement atau Achievement Society. Jadi Han tuh menjelaskan bahwa terjadi pergeseran paradigma bahwa dari masyarakat disipliner di eranya dari perspektif Foucault yang penuh larangan ke perintah kamu harus, dan sekarang menuju pada masyarakat prestasi yang dimana era penuh kebebasan dengan slogan kita bisa atau kamu pasti akan bisa. Nah, kondisi masyarakat ini status sosialnya itu diukur dari seberapa produktif dan suksesnya kita.
tuntutan untuk selalu berprestasi, inilah yang menjadi bahan bakar utama kelelahan massal. Kelelahan akibat eksploitasi diri atau self-exploitation ini akan terjadi di mana manusia tidak lagi ditindas oleh tekanan bos ataupun majikan ataupun dari aturan yang kejam dari luar. Tapi justru kita secara sukarela ini lebur mengambil kondisi di mana menekan diri kita dengan sendirinya dan belajar tanpa henti karena kita merasa ini bagian daripada pengembangan diri atau kesuksesan pribadi. Nah, Han menyebutnya sebagai eksploitasi diri. Kita mengeksploitasi segala kemampuan daya upaya kita agar jauh lebih efisien, ya kan? Nah, ini yang pada titik akhirnya akan mengakibatkan kita mengalami kepenatan atau kelelahan. Jadi doping tidak lagi disebut doping, kini namanya diganti menjadi neuroenhancement. Ya, berusaha untuk mengoptimalisasikan sehingga kita ingin bekerja lebih fokus, ya kan? Banyak produk-produk sekarang juga yang mendoping diri kita agar kita lebih fokus, lebih konsentrasi dan seterusnya, ingin lebih cepat, lebih efisien, seolah-olah ini tuh menjadi manusia biasa nggak cukup. Jadi kita ingin beyond all the thing, kita ingin menjadi sesuatu yang lebih. Jadi perlahan-lahan sahabat ruang tadarus, manusia itu berubah menjadi mesin kinerja. Tubuh kita direduksi menjadi fungsi ya, kemudian pikiran-pikiran menjadi alat produksi, segalanya itu diukur, dikuantifikasi dalam output yang harus bisa terukur. Nah, dalam dunia seperti ini, hidup atau makna hidup kehilangan kedalamannya. Ia menjadi hanya sebagai kapasitas belaka. Sehingga muncullah kelelahan-kelelahan pada diri, kelelahan-kelelahan baru. Namun di balik itu semua sahabat ruang tadarus, muncul sesuatu yang ya boleh dikatakan tak terhindarkan, yaitu kita merasa bosan dengan kondisi kita merasa tidak konsentrasi, akhirnya kita merasa lelah dalam arti ini bukan suatu kelelahan biasa, malahan. Jadi bukan karena kita kurang istirahat, tapi kelelahan karena terlalu banyak stimulus yang masuk ke dalam diri kita, sehingga terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak kemungkinan, terlalu banyak penekanan bahwa kita harus bisa melakukan segala sesuatunya itu. Jadi kelelahan ini dalam Han perspektif itu harus dibedakan dalam dua jenis menurut Hans. Pertama, kelelahan yang membakar atau kelelahan yang mengakibatkan burnout dalam solitary tiredness. Jadi kelelahan yang dialami karena ego yang narsistik. Ini terjadi pada manusia modern yang lelah karena terus-menerus fokus pada performa dirinya sendiri. Apakah saya sudah cukup sukses? Apakah saya bisa mencapai KPI dan seterusnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Atau apakah konten saya banyak yang menyukai, like, dan seterusnya? Nah, kelelahan ini bersifat memisahkan, membuat orang menjadi lebih egois, sahabat. Jadi dia akan, kalau tidak ada respon yang positif, dia akan merasa kesepian, tidak merasa berharga, ujungnya akan depresi. Tidak mampu lagi terhubung dengan orang-orang lain secara tulus. Sedangkan kelelahan yang kedua, dari perspektifnya Han dijelaskan bahwa kelelahan yang dapat menyembuhkan atau healing tiredness, ini jenis kelelahan yang positif di mana orang yang lelah itu bersama-sama setelah melakukan aktivitasnya, baik itu dalam kelompok, ya kan, ataupun dengan timnya, akan merasa membawa kedamaian, terasa damai, ada jeda, bahkan bisa mempererat hubungan antar manusia. Sayangnya, jenis kelelahan seperti inilah hilang dalam masyarakat modern. Jadi muncul satu kelelahan yang mengisolasi. Kelelahan ini bersifat sunyi. Ia tidak menyatukan, ia malah memisahkan. Setiap orang ini akan terjebak dalam kelelahannya masing-masing. Hans mengutip dari perspektif Peter Handke bahwa
kelelahan yang memecah belah itu kini akan datang tiba-tiba dan bisa menjadi bisu, menjadi buta, dan perlahan kita akan kehilangan arti dunia, ya. Sehingga yang paling penting dengan kondisi ini, kelelahan itu bisa menghancurkan baik diri kita atau relasi-relasi kita akan runtuh. Kedekatan antara manusia atau antara individu akan menghilang, bahkan bahasa akan kehilangan maknanya, yang juga tidak lain hadir sebagai gangguan pada diri kita. Nah, kelelahan ini dapat menjadi berupa kekerasan pada diri kita karena kalau kita tidak mempunyai mekanisme untuk mengontrol kelelahan itu. Nah, menurut daripada perspektif Hanke, bahwa ada jenis kelelahan lain yang perlu sahabat tadarus pahami atau maknai, bahwa kelelahan itu juga tidak selamanya akan menghancurkan, tetapi juga membuka kondisi kita jika kita berpikir secara positif. Kelelahan yang memulihkan itu adalah kelelahan yang mempercayai dunia, bukan melawan dunia, tetapi membuka diri terhadapnya. Jadi dalam kondisi ini kita tidak hanya melihat orang lain, kita juga menjaga bagian darinya. Dunia kembali akan terasa hidup, ya kan? Dan untuk pertama kalinya kita akan merasa hadir jika kelelahan itu dikomunikasikan dan bisa dicari solusi yang terbaik. Kelelahan itu sebetulnya bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan atau kemampuan untuk tidak melakukan, untuk berhenti dan untuk melepaskannya. Seperti apa yang kita rasakan, kita harus open mind dan berkomunikasi dengan tim kita atau komunitas kita, dan melihat dengan cara baru dalam kelemahan itu. Kita harus percaya bahwa kita bisa berubah. Kita mulai melihat hal-hal yang lambat, yang halus, pikirkan dengan matang, yang sebelumnya tak terlihat, membuat persepsi kita akan menjadi tenang, berirama kembali, dan dari situ muncul sesuatu yang memiliki makna, ya. Jadi kelelahan ini tidak akan mengisolasi diri kita, sahabat ruang tadarus. Ia justru akan menciptakan kebersamaan. Jadi komunitas akan memberikan dukungan moral dan moral, ya, terhadap diri kita jika kita mengalami satu kelelahan yang berakibat pada diri kita. Mungkin masalahnya menurut Hans kita bukan karena lelahnya, tapi karena kita hanya mengenal satu jenis kelelahan yang menghancurkan, sehingga kita harus bisa menggali kelelahan yang membangkitkan psikologi kita atau mental kita. Padahal kelelahan jika dimaknai dengan mendalam itu bisa menyembuhkan dan bisa membuka dan mengembalikan kita pada dunia. Pada intinya, The Society of Tiredness ini dalam potret atau perspektif Hans ini adalah memanifestasikan tentang dunia digital saat ini. Dunia yang bergerak terlalu cepat, bising oleh informasi atau stimulus yang berlebihan, dan dipenuhi oleh individu yang kelelahan setengah mati di balik layar gawai mereka demi mengejar validasi dan kesuksesan materi. Jadi, sahabat ruang tadarus, kalau lain kali nih, ketika kita merasa lelah, jangan buru-buru melawannya. Mungkin itu bukan sesuatu yang harus dihindari, ya, tapi sesuatu yang perlu kita pahami, karena bisa jadi dalam kelelahan itu ada cara baru untuk hidup yang penuh makna. Oke, sahabat tadarus, di akhir sesi kali ini saya ingin disclaimer, ya, bahwa apa yang telah saya jelaskan dari setiap chapter pada pembahasan buku Byung-Chul Hans The Burnout Society ini, saya disclaimer ini adalah bagian dari interpretasi pribadi untuk pembelajaran dan berdiskusi. Jika dalam proses penjelasannya masih kurang ataupun ada yang tidak sesuai dari perspektifnya para sahabat ruang tadarus, semata-mata ini adalah kekurangan dari pribadi dan mohon dimaafkan, dan saya sangat terbuka atas kritik dan saran sebagai media pembelajaran dan perbaikan lebih lanjut. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu dan
kesempatannya kita bisa berdiskusi di ruang tadarus ini, dan selanjutnya saya akan bahas buku-buku yang sekiranya menarik untuk saya untuk dibahas. Jadi disclaimer saya ini adalah sebagai bagian daripada informasi kepada kawan-kawan atau sahabat di ruang tadarus ini. Terima kasih. Selamat sore.